minasan! Spoiler chapter 25 Jujutsu Kaisen Modulo telah rilis dengan judul Masa Depan yang Cerah, di mana pada spoiler kali ini Yuji mendatangi Nobara dan membuka penutup kepalanya. Wih, Yuji ganteng banget woi. Yuji ternyata mengajak Nobara untuk... Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Pada cover chapter 25 Jujutsu Kaisen Modulo, kita diperlihatkan semua karakternya minasan. Spoiler dimulai, di mana Yuji menggenggam boneka panda sembari memperlihatkannya pada Nobara dan menyapanya. Yo! Sesuai dengan prediksi kita, ternyata Yuji mendatangi Nobara minasan. Namun dengan wajah yang tampak kesal, Nobara mengatakan bahwa Yuji menghilang begitu saja, lalu berpikir sebuah kata yo sudah cukup. Yuji pun meminta maaf kepada Nobara. Panel kembali ke persidangan di mana persetujuan telah diambil. Mereka para Simurian akan tetap hidup bersama dengan para kalian karena menurut suku Rumel itulah dunia mereka dan cara hidupnya. Bukan karena para kalian tidak menyerang mereka atau karena mereka bisa mendengar suara kalian, karena apapun masa depan yang datang nanti, mereka akan melakukan segalanya dengan sekuat tenaga. Mereka tidak akan meninggalkan kalian. Terlihat, Usuki tampak cemas dan berkata dalam hati bahwa dia tidak akan membiarkan kalian membunuh suku Rumel. Panel lalu berpindah di mana Maru dan Cross sedang mengantar Tsurugi dan Yuka kembali ke rumahnya, di mana Tsurugi menganggap jika suku Rumel memang luar biasa. Tapi Maru menjelaskan padanya, akibat perbuatannya, dia dimarahi habis-habisan. Meski begitu, mereka tetap menganggap jika kalian adalah keluarga mereka. Sesampainya di rumah, Tsurugi dan Yuka pun ditegur oleh ibunya. Terlebih lagi Yuka, karena menurut ibunya, Yuka telah menyembunyikan penyakitnya sampai saat-saat terakhir. Dia juga mengabaikan ibunya dan menerima duel. Bahkan pergi ke Tokyo atas keputusan sendiri, lalu terlibat pada pertarungan pribadi dengan alien. Ibu Yuka menyuruhnya untuk merenungkan kesalahannya tersebut. Di saat Ibu Yuka sudah ingin pergi, dia justru mengatakan bahwa dia bangga telah melahirkan mereka berdua, baik ayah mertua atau Yuta, ataupun ibu mertua, serta ayahnya. Jangan sampai Yuka dan Tsurugi membuat khawatir lagi. Panel lalu berpindah ke apartemen Nobara, di mana Yuji memberitahu Nobara bahwa dia takut teman-temannya sudah mati, tapi dia justru menerima death painting lalu tersesat di antara menjadi kutukan seperti Choso dan menjadi manusia. Bahkan memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentangnya pun, Yuji begitu takut. Sembari menghirup teh, Nobara bertanya dengan ketus, lalu sembari menggenggam boneka panda, Yuji mengatakan bahwa dia selalu berpikir seharusnya tidak lagi ikut campur dengan masa sekarang karena Yuji adalah seseorang yang seharusnya sudah renta atau mati. Kita lalu melihat King Yuji yang begitu tampan minasan. Yuji pun menyadari jika dia tidak melihat masa sekarang, maka dia juga akan kehilangan arah tentang masa depan dan masa lalu. Sehingga Nobara mengingatkannya, bagaimanapun semuanya saling terhubung. Yuji berkata bahwa dia hanya mencari alasan untuk mengubah cara hidupnya, tapi justru mengabaikan apa yang sebenarnya harus dia lakukan. Menurut Yuji, apa yang dilakukan para alien kali ini adalah sesuatu yang sudah dia serahkan dan tinggalkan selama beberapa dekade terakhir. Kemudian, Yuji pun mengerti dan tidak ingin lagi kehilangan arah, di mana sekarang dia sudah melihat kembali apa yang harus dia lakukan dengan kekuatannya. Sehingga Yuji pun mengajak Nobara untuk bergabung. Dengan senang hati, Nobara pun mengiyakannya. Tiba-tiba Panda berkata, alasan aku diajak ke sini sebenarnya hanya karena akan terasa canggung jika sendirian. Tetapi arti keberadaanku langsung hilang dalam sekejap. Hal itu membuat Nobara langsung terkejut karena baru tahu jika Panda masih bisa bicara.
membuat Panda mengatakan jika hanya sesekali saja, itu pun kalau kondisinya sangat bagus. Yuji lalu menjelaskan karena mulai sekarang tidak akan ada lagi shaman jujutsu yang lahir, maka Nobara dan Yuji serta Todou akan memikirkan penanggulangannya. Bagaimana agar kutukan bisa langsung dimusnahkan segera setelah lahir, bahkan sebelum kutukan itu memperoleh kekuatan besar. Oleh sebab itu, mereka akan mencari secara menyeluruh dan mengidentifikasi garis keturunan dari orang-orang yang memiliki bakat fisik istimewa dengan heavenly restriction yang mungkin akan lahir di masa depan, serta memetakan silsilah keluarganya. Setelah itu, langkah berikutnya adalah mengamankan dan memproduksi secara massal alat kutukan. Namun, bagian terakhir yang paling menantang adalah ketika Yuji mati. Maka, dia akan menjadi objek terkutuk. Sekalipun jika Tokyo dibangun kembali selama 2 atau 300 tahun ke depan, Yuji percaya bahwa selama dia masih baik-baik saja, maka mereka bisa menekan kerusakan akibat kutukan hingga 0. Dan setelah itu, dengan semua yang mereka tinggalkan, mungkin mereka bisa menciptakan legenda tentang dunia yang aman. Yuji menjelaskan bahwa ratusan tahun di masa depan atau mungkin suatu hari nanti, jika energi kutukan kembali diperlukan, mereka tinggal memakan sebuah objek kutukan. Namun Nobara justru berharap agar di masa depan tidak ada orang seperti Yuji yang sampai mau menelan mayat. Nobara mempertanyakan, lagi pula, siapa yang sebenarnya tahu cara menjadi objek kutukan? Yuji menjawab, itulah sebabnya aku bilang kita harus mencari caranya bersama-sama. Nobara dengan lirih mengatakan, andai saja Fushiguro ada di saat seperti ini. Panel lalu berpindah di mana Usami sedang berbicara dengan Jabaloma, di mana mereka telah memastikan bahwa kutukan di Tokyo telah menghilang. Fakta tersebut sudah cukup untuk meyakinkan para petinggi. Kita lalu diperlihatkan sebuah siaran langsung menayangkan pertarungan Mahoraga melawan Dabla. Seorang reporter mengatakan bahwa insiden yang terjadi di Tokyo, Jepang 69 tahun yang lalu, percaya atau tidak, iblis yang seharusnya telah dikubur oleh Satoru Gojo itu kini muncul lagi di Tokyo. Dan yang menghadapinya adalah seorang shaman bermata 3. Menurut sebuah sumber tertentu, orang itu ternyata adalah alien yang datang dari planet Simurian ratusan juta tahun cahaya yang jauh. Reporter itu pun mengatakan bahwa alien itu adalah pembela keadilan. Dia melawan iblis untuk menyelamatkan manusia. Kita pun melihat bagaimana akhirnya manusia dan alien mencoba untuk hidup bersama, bermain bersama, meluangkan waktu, dan saling mengenal satu sama lain. Ketika pembicaraan menyangkut negara atau kelompok etnis, individu seringkali terabaikan. Manusia tidak ada demi negara, justru negaralah yang ada demi manusia. Hal yang sebenarnya begitu jelas, seringkali justru kita lupakan. Maru yang tersenyum pun berkata dalam hati, kita harus menghargai waktu yang kita habiskan untuk saling berhadapan. Karena teknik mereka, chaos dan harmoni, adalah sesuatu yang bisa mereka sebut sebagai sebuah harapan. Kemudian di sebuah ruangan, Tomoe sangat senang karena Yuka selamat. Tapi Yuka justru bersedih karena Dabla-san. Tomoe pun tertawa lalu memberitahu Yuka kalau kehidupan percintaannya tidak penting sama sekali. Jadi sebaiknya Yuka berhenti memikirkannya. Tiba-tiba mereka berdua terkejut karena seseorang muncul dan berkata, bukan berarti itu tidak penting kan? Kita pun mendapatkan catatan editor mengatakan, terima kasih telah membaca selama setengah tahun terakhir. Mohon nantikan karya selanjutnya dari Akutami Sensei dan Iwasaki Sensei. Dan spoiler chapter 25 Jujutsu Kaisen Modulo pun hanya sampai di sini minasan. Wah, akhirnya
kita melihat King Yuji membuka penutup kepalanya dan dia sangat tampan. Serta siapa yang muncul di ending itu ya? Apakah Dabla? Dari catatan editor untuk ending chapter 25 Jujutsu Kaisen Modulo, sepertinya akan ada Jujutsu Kaisen berikutnya. Oke deh minasan, kita tunggu saja chapter lengkapnya rilis besok ya. Dah.